5 tentang modul ajar PBL, 6 tentang modul ajar PJBL, kemudian langsung, apa, include dengan LK7 itu modul P5 P2RA, serta yang terakhir tugas yang ke-8 yaitu proposal dan instrumen PTK. Baik, kita langsung saja, nanti Ibu Pamong akan mereview satu orang langsung ke 4 LK-nya. Ya, untuk itu kami persilahkan kepada Ibu Kasmawati untuk memulai review ini, dan kepada Bapak Ibu jangan lupa untuk membuka form diskusi dan klik hadir untuk kami memberi nilai nantilah. Ya, baik. Kami persilahkan dengan hormat kepada Guru Pamong kita, Ibu Kasmawati SPD, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina. Terima kasih kepada Ibu dosen yang sudah memberikan waktu bagi Ibu untuk mereview. Yang pertama mereview itu LK mengenai LK yang pembuatan modul ajar yang berbasis problem masalah atau problem based learning. Untuk bentar Bapak Ibu, saya buka 2 laptop karena sambil melihat hasil kerja Ibu sambil itu siapa tahu ada yang kelupaan karena maklum Bu dosennya karena Guru Pamong baru saja dimasukkan ke dalam LMS, di-plotting, kemudian baru bisa melihat tugas Bapak Ibu hanya dalam beberapa hari, sedangkan tugas yang Bapak Ibu kerjakan itu ada 8 LK, 8 LK dengan anak pinaknya Ibu ya. LK banyak sekali anak-anaknya, kemudian kalikan saja dengan 10 orang. Itu hampir karena masuknya taludi Bu jadi rasa buntu ketika mereview itu rasa kayak disasahi anjing gitu, bukan mengingat mana napahnya main itu ulun minta maaf banget. Jadi kalau ada beberapa hal yang mungkin belum ada terlalu bisa full untuk mereview ini. Jadi yang kalau untuk modul ajar PBL dan PJBL menurut ulun kalau untuk yang komponen-komponennya kan sama saja, yang dari identitas dan lain-lain itu sama. Yang beda di antara 2 ini cuma nanti di kegiatan intinya saja. Di kegiatan inti kalau untuk PBL itu harus kelihatan sintak-sintak pengguna model PBL, kalau yang di PJBL harus kelihatan sintak-sintaknya atau langkah-langkah project based learning ini. Itu yang mungkin jadi perbedaan di antara 2 modul ajar ini. Sedangkan yang lainnya, komponen-komponen yang itu umum berlaku ya. Tapi ada beberapa hal yang mungkin ingin ulun luruskan sesuai dengan apa yang sudah ulun peroleh sebagai instruktur ya untuk pedagogik 1 di BPKB PKI. Jadi ada beberapa hal yang mungkin harus ada sedikit perbaikan di RPP-nya Bapak dan Ibu ya. Ulun mulai reviewnya dari Ibu Ulfa dulu ya, karena di sini di LMS itu Ibu Ulfa itu namanya paling atas. Mana Ibu Ulfa? Ya Ibu Ulfa ya, paling atas nama Ibu yang lihat. Ini, nah yang lain walaupun ulun mereview Ibu Ulfa, yang lain tolong mungkin dicatat ada beberapa hal yang karena kan sama kompetensinya Bapak Ibu ya. Yang pertama Ibu Ulfa itu
eee, kalau untuk identitas itu sudah lengkap ya Bapak Ibu, kalau nanti karena di penilaian UKIN itu Ibu, kalau lengkap itu bisa nilainya bisa 10 loh Bapak Ibu kalau lengkap ya. Nilainya. Jadi ada ada penyusun, ada sekolah, ada kelas, semester, fasenya, alokasi waktu, kemudian ada elemen materi dan lain-lain, waktu pembuatan itu juga ada, harus ada di itu. Tapi saya lihat semuanya sudah memenuhi itu, tidak hanya dari Ibu Ulfa, yang lain-lain juga memenuhi. Nah, yang kedua yang sering sering keliru dilakukan oleh para guru itu adalah di kompetensi awal. Pengertian kompetensi awal itu sendiri, itu sebenarnya adalah kompetensi yang menjadi prasyarat, yang harus prasyarat yang dimiliki oleh peserta didik sebelum mereka belajar. Jadi prasyarat. Kalau kita dagang itu ibaratnya modal, modal Bapak Ibu. Jadi apa sih yang sudah dimiliki oleh peserta didik? Itu yang dimaksud dengan kompetensi awal Bapak Ibu ya. Apa sih yang sudah dimiliki oleh peserta didik yang berhubungan dengan materi yang kita ajarkan? Itu yang dimaksud dengan kompetensi awal. Jadi ibaratkan kalau ulun sering memberikan itu modal gitu. Modal yang nanti akan kita kembangkan, kita perbesar nantinya setelah selesai pembelajaran. Jadi kita itu kita harus tahu dulu itu yang kita apa kompetensi awal ini. Kita tahunya di mana ya? Kompetensi awal itu kita tahunya biasanya di asesmen awal itu Bapak Ibu. Biasanya kan Bapak Ibu ketika kita masuk memberikan pembelajaran di awal semester, itu biasanya kan tidak langsung ngajar kita Bapak Ibu, kita melakukan asesmen awal. Jadi kita sudah bikin beberapa beberapa mungkin soal atau apa yang nanti dengan materi yang kita ajarkan kita programkan di semester ini. Nah, kita kasih pertanyaan kepada soal atau apa dari situ kita tahu oh kompetensi awal untuk materi ini oh mereka sudah tahu, mereka sudah ngerti yang di sini di sini di sini. Oh ini sudah tahu di sini di sini. Nah, itu yang dimaksud dengan kompetensi awal. Jadi kita tahunya di mana kompetensi awal itu ya dari awal kita semester itu kita sudah memetakan kemampuan peserta didik lewat asesmen awal. Kita sudah memetakan itu. Nah, kan sebelum mulai itu kita ada itu Bu ya, ada asesmen awal, pemberian kontrak belajar, itu di awal semester pasti ada itu. Di kurikulum Merdeka itu seorang guru harus ada itu ya. Jadi ada yang asesmen awal sama kontrak belajar dengan peserta didik itu. Nah, jadi yang sering belum belum pas kadang-kadang itu ada tidak hanya GPA, guru-guru yang lain itu ada di kompetensi awal. Kebanyakan mereka menuliskan tujuan pembelajaran di situ Bapak Ibu. Ada yang mencontohkan peserta didik mampu contohnya pada punya Ibu Olfa itu peserta didik mampu memahami Quran Surah Al-Hujarat dan hadis tentang menggunakan media sosial. Kalau kompetensi awalnya begini Bapak Ibu ya berarti kan mereka sudah paham loh. Jadi buat apa lagi kita ajarin gitu kan mereka sudah paham. Itu pengertian apa. Jadi kita tuh harusnya mengurus kompetensi awal itu apa kompetensinya? Oh, mungkin anak-anak sudah paham menggunakan media sosial misalnya. Itu ya kompetensi awalnya. Anak-anak cuma apa adab di media sosialnya mungkin belum. Jadi itu yang dimaksud dengan kompetensi awal. Contoh juga misalnya kalau misalnya wudhu kan, wudhu tuh pasti anak-anak kita kasih tahu kan yang oh wudhu aja wudhu itu yang dimaksud wudhu tuh sudah tahu, tapi secara mendalam kan dia tidak tahu. Jadi di kompetensi awal kita tulis anak-anak tuh sudah mengenal, gitu. Jadi jangan sudah memahami. Kalau sudah memahami, artinya anak tersebut sudah sudah mampu itu. Artinya apa ya? Nggak perlu lagi diajarin karena mereka sudah paham gitu kan. Nah, jadi yang dimaksud di sininya tidak hanya berlaku bagi Ibu Ulfa, bagi yang lain-lain. Jadi diingatkan kalau yang namanya kompetensi awal itu adalah kompetensi prasyarat. Artinya kompetensi yang sudah dimiliki oleh peserta didik mengenai materi kita sampai di mana mereka mengetahui. Dan itu yang kita rata-ratakan aja kan karena tidak semua anak kan mungkin tahu, tapi kita rata-ratakan anak kira-kira sudah tahu ini. Mungkin kayak materi Asmaul Husna misalnya, oh anak sudah tahu nih Asmaul Husna sudah tahu, tapi kan penerapannya mungkin mereka tidak tahu. Jadi jangan lagi kita menulis sudah mampunya itu, bisa dapat gitu. Jadi di kompetensi awal itu bukan TP, gitu ya Bu ya, bukan tujuan pembelajaran, bukan kegiatan pembelajaran, tapi apa sih yang sudah dimiliki oleh peserta didik yang berhubungan dengan materi kita itu untuk
kompetensi awal. Nah, jadi ada beberapa yang mungkin perlu perbaikan nantinya kalau Bapak Ibu masuk melangkah ke step berikutnya ya, yang untuk PPL itu kompetensi awal tolong diperbaiki sesuai dengan itu tadi, bahwa kompetensi awal adalah kompetensi prasyarat atau kompetensi yang sudah dimiliki peserta didik. Nah, yang berikut, kalau untuk profil pelajar Pancasilanya sudah Ibu Ulfa, tapi RA-nya nggak dicantumkan ya Bu Ulfa ya, rahmatan lil alaminnya. Ibu itu yang spesialis kita ya, RA-nya tolong dicantumkan ya, itu karena itu ciri khasnya GPAI. Karena guru-guru lain nggak ada itu PPRA itu Bu, di model ajarnya. Jadi itu ciri khas kita sebagai GPAI, kita cantumkan yang profil Pancasilanya, kemudian profil rahmatan lil alaminnya juga kita cantumkan. Karena itu adalah menjadi ciri khas kita sebagai GPAI. Itu yang membedakan kita dengan guru-guru yang lain ketika pengajaran itu. Jadi nanti dicantumkan PPRA-nya. Dan juga tidak hanya dengan ibu, yang lainnya. Dan juga ini PPRA dan itu nanti ada untuk penilaian UKIM juga ada. PPRA dicantumkan atau tidak gitu ada. Bagus tidak, lengkap tidak, itu ada itu Bapak Ibu untuk penilaian. Kemudian target peserta didik sudah paham, peserta didik itu peserta reguler, kelas berapa yang Ibu targetkan, jumlahnya berapa, kalau bisa secara lengkap seperti itu. Kemudian model pembelajaran, karena yang di sini kita diminta adalah model pembelajaran problem based learning ya, PBL. Ya, kita bisa menggunakan itu dengan ragam metode yang lain, tapi modelnya itu dimintakan PBL. Jadi kita sertakan di sini model pembelajarannya adalah problem based learning. Nah, kemudian TP. Untuk TP ya mungkin seperti yang kemarin itu yang ABCD-nya terus disertakan. Jadi itu tujuan pembelajaran sebelumnya poin 1, 2, 3, 4-nya setelah menyelesaikan atau setelah melakukan pembelajaran berbasis masalah, titik 2, peserta didik. Nah, itu seperti itu peserta didik dapat menganalisa adab menggunakan media sosial dalam Islam dengan baik. Dengannya, Ibu ya, nanti ditambahin itu. Jadi di atasnya tuh secara umum aja yang behaviornya itu. Setelah menyelesaikan pembelajaran dengan pendekatan berbasis masalah, nah baru satu peserta didik dapat ini dengan baik di ujungnya, dengan baik, dengan benar, dengan tepatnya, jangan tertinggal itu Ibu ya. Nah, kemudian ini punya Ibu KKTP sama ininya juga sudah bisa matching. Jadi ada 4 TP, kemudian ada 4 KKTP juga. Karena dari KKTP itu kan kita tahu tujuan kita nanti standarnya di mana? Standarnya ya di KKTP ya. Tujuan kita tercapai di mana? Itu ukurannya di KKTP. Ya, jadi sudah untuk KKTP dan penyesuaian antara KKTP dan TP itu sudah sesuai punya Ibu Ulfa, cuma tinggal yang ABCD-nya tadi ya Ibu Ulfa ya. Nah, kemudian pemahaman bermakna. Nah, yang ini yang kadang-kadang juga masih ada beberapa GPI kita yang belum paham apa itu pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna itu isinya adalah manfaat apa yang akan diperoleh peserta didik setelah mereka menyelesaikan materi kita. Apa manfaatnya? Itu yang dimaksud dengan pemahaman bermakna itu kalau bahasanya Pak Menteri yang sekarang itu yang meaningful itu ya, yang di deep learning dia. Bermaknanya itu apa yang nanti akan mereka peroleh. Itu yang isi dari pemahaman bermakna. Jadi bukan yang bukan TP lagi kita letakkan situ. Jadi setelah selesai ini anak-anak tuh ngerti apa dia. Kalau ini anak ngerti kalau ini kan adab mengenai dia bersosial media dan lain-lain itu yang diminta di pemahaman bermakna. Oke, jadi itu nanti kalau masih belum pas bisa diperbaiki ya untuk pemahaman bermakna. Tidak hanya bagi Ibu Ulfa tapi juga bagi Bapak Ibu yang lain. Habis pemahaman bermakna itu adalah pertanyaan pemantik. Fungsi pertanyaan pemantik itu adalah untuk menarik minat peserta didik, untuk menarik keingintahuan peserta didik terhadap materi yang akan kita ajarkan. Jadi kita bikin pertanyaan itu yang bikin mereka penasaran. Jangan kita bikin pertanyaan pemantik itu seperti kita pretes ya.
Bapak Ibu tahu tidak, misalnya kalau yang tahu tidak yang kun ini apa? Nah itu enggak, itu kretes ya Bu ya, itu awal. Tapi pertanyaan pemantik itu bisa suatu pertanyaan yang pertanyaan yang menggugah mereka itu, "Eh, apa sih ini? Apa sih ini nih?" Misalkan yang punya ibu selama ini HP dimanfaatkan untuk apa, selama ini media sosial apa yang kalian ikuti, dari media sosial kalian ikuti, apa manfaat dampak negatifnya, oke itu sudah bagus. Tapi kalau kita lebih kondisikan lagi dengan misalkan karena misalnya di sini ada ibu ada masalah apa ya, gibah ada ya Bu ya, gibah dan lain-lain ya. Nah kita sesuaikan aja dengan kondisi anak-anak sekarang, apalagi anak-anak SMA itu penggunaan media sosialnya. Pancing aja misalnya, anak-anak kalian ketika menggunakan media sosial, ketika ada orang yang merosting misalnya atau berkomentar jelek kepada kita, menurut kalian gimana gitu loh. Oh tidak kalau menurut Islam bagaimana gitu. Nah, ya, seperti itu kita kaitkan agar mereka tertarik, agar mereka ingin tahunya itu muncul seperti apa terhadap materi kita. Itu yang di pertanyaan tematik. Nggak perlu banyak-banyak, Bapak Ibu, pertanyaan tematik cukup satu, tapi satu itu bikin mereka penasaran. Saking penasarannya, lalu kita pancing. Kalau kalian ingin tahu, ayo ikuti pembelajaran hari ini dengan malas supaya kita tahu jawaban dari pertanyaan ini. Nah, itu fungsi dari pertanyaan tematik. Jadi satu aja cukup, tapi itu menarik dan mereka tertarik gitu loh. Jadi kemudian juga pertanyaan pemantik itu tidak perlu dijawab pada saat kalian Bapak Ibu memberikan kalau mereka tidak bisa menjawab, kalau mereka jawabannya kurang tepat itu tidak masalah. Karena yang benar nanti atau yang tepat nanti akan kita uraikan di akhir. Di akhir kita belajar, nah tadi kan kita sudah begini-begini belajar. Menurut kalian pertanyaan Ibu yang pertama tadi jawabannya apa setelah kalian mengikuti pembelajaran ini? Nah, di situ fungsi dari pertanyaan semantik gitu tuh Ibu ya. Jadi nggak perlu Bapak Ibu bikin yang 4, 5, 1, 2 cukup, tapi itu membuat mereka penasaran gitu dengan materi kita, itu yang harus kita lakukan. Nah, Bapak Ibu setelah pertanyaan pemantik itu kan ada kegiatan pembelajaran. Nah, di UKIN itu ada yang setelah pertanyaan pemantik itu ada bagian di mana ada langkah-langkah persiapan seperti itu yang dinilai. Jadi alangkah baiknya nanti kalau setelah pertanyaan pemantik D itu kan D tambahi satu komponen langkah-langkah persiapan. Jadi langkah-langkah persiapan apa isinya langkah persiapan? Mungkin ibu mempersiapkan media, ya kan? Kemudian ibu mempersiapkan peserta didik, mengkondisikan peserta didik. Cuma ada di dalam model ajar ibu terlihat bahwa memang ada langkah-langkah persiapan yang ibu lakukan sebelum memulai KBM. Jadi nanti tolong ditambah tidak hanya bagi ibu dan yang lain. Setelah pertanyaan pemantik itu ada komponen yang namanya langkah-langkah persiapan. Nah, masuk lagi ke kegiatan pembelajaran. Nah, di kegiatan pembelajaran itu pertama untuk tiap kegiatan itu dicantumkan alokasi waktunya Bapak Ibu ya. Punya Ibu Olpa mungkin di kegiatan penutup lupa ya Bu ya mencantumkan berapa menitnya. Ya Bu ya. Jadi itu ada pendahuluan 15 iya. Pendahuluan 15 menit, kegiatan inti juga penutupnya tidak ada. Kok dihitung ya Bapak Ibu ya? Tolong hitung menitnya sesuai tidak dengan yang ada di atas Ibu. Di atas yang Ibu tulis di alokasi waktu. SMA berapa Ibu? Kalau menurut kurikulum itu kan SMA itu rasanya fase E dan F itu 45 menit 1 JP. 45 kan? Iya, 45 Bu, tapi apa berubah Bu waktu adanya itu sistem apa itu Bu, apa itu blok Bu, itu nah Bu. Oh ya karena ada masuk P5 ya Bu ya? Oke, Ya sistem. Ya itu disesuaikan ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau umpamanya ibunya kita ambil satu kali pertemuan itu 3 JP, 3 JP kali 40 menit berarti kan 120 menit. Nah, jadi Ibu hitung di kegiatan pembelajaran itu di KBM-nya pembukaan berapa menit, kegiatan inti berapa menit, penutup berapa menit, hitung harus sesuai dengan jumlahnya tadi 120 menit. Nanti bingung loh penguji, loh
ini di sini 3 kali 40, ternyata pengajarannya cuma 100 menit misalkan. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini nanti kalau sudah masuk ke PPL tolong diperbaiki yang itu. Nah, udah itu mengenai jamnya. Jadi cantumkan menitnya, alokasi waktunya untuk tiap kegiatan. Terus lagi masuk ke kegiatan pendahuluan, apa Ibu juga sudah hafal karena ini kerjaan hari-hari apa yang kita lakukan. Tapi yang harus diingat, harus ada ya di sini ada memberi motivasi, ada jangan lupa menjelaskan tujuan itu jangan lupa ya. Ini ada punya Ibu ada. Kemudian kalau perlu ditambahkan menjelaskan bagaimana proses pembelajaran itu akan dilakukan. Jadi setelah TP, jelaskan Bapak Ibu kita hari ini mau apa. Nanti kita mau apa, nanti setelah ini apa gitu. Itu kita jelaskan ya proses pembelajaran kita. Jadi setelah TP, jelaskan juga mengenai di pembukaan itu proses pembelajaran. Nah, ini tadi yang kemudian yang ingin Ibu sampaikan tadi bahwa PBL itu harus terlihat di kegiatan inti. Ya Bu ya, terlihat di kegiatan inti. Problem based learning-nya itu harus kita lihat. Dan ingat untuk PBL itu sintaknya mungkin sudah belajar di pendalaman tier itu ada 5 Bapak Ibu ya. Masih ingat Bapak Ibu? Sintak PBL yang pertama mengorientasikan siswa pada masalah ya. Yang kedua mengorganisasikan siswa untuk belajar. Yang ketiga membimbing penyelidikan individu atau kelompok. Yang keempat mengembangkan dan menyajikan hasil. Yang kelima menganalisa dan mengevaluasi pemecahan masalah. Itu harus terlihat loh Bapak Ibu kalau Ibu di atasnya mengambil model project based learning. Jadi di kegiatan inti terlihatnya itu. Sebenarnya kalau untuk lebih mudahnya itu Ibu bagi saja kegiatan inti Ibu itu yang mana yang masuk mengorientasikan siswa. Contohnya punya Ibu Ulfa di sini. Satu, siswa mengamati yang ada di buku teks khususnya bab 8 tentang ada bermasalah. Kemudian mungkin ada penayangan video, nah itu bisa masuk mengorganisasikan siswa atau mengorientasikan siswa pada masalah. Jadi kita tayangkan aja dulu yang pertama itu video atau gambar-gambar atau apapun atau isu-isu atau apapun yang berhubungan dengan materi kita. Kita tayangkan dulu itu. Nah itu maka pada langkah itu adalah mengorganisasikan siswa mengorientasikan siswa pada masalah. Nah habis itu masuk sintak yang kedua apa? Sintak yang kedua yaitu mengorganisasikan siswa untuk belajar. Nah, di sini kalau punya Ibu kan tidak kelihatan yang mana organisasi belajar kan kalau di itu bisa membentuk kelompok misalnya ya Bu ya. Kalau untuk di sintaknya. Jadi nanti dibikin ada sintak-sintaknya kalau yang sudah saya review itu yang punya Ibu siapa ya? Itu punya Ibu Irma, Irma Rutina itu sudah tergambar, punya Ibu Rutina itu sudah tergambar sintak-sintaknya itu. Jadi nanti mungkin bisa nanyain kepada Ibu Rutina kayak apa sih yang sintaknya ini itu punya Ibu Rutina itu sudah Ibu saya lihat tadi sudah sintak-sintaknya jelas gitu loh. Yang mengorientasikan siswa pada masalah apa, mengorganisasi siswa belajar apa, kemudian itu ada. Jadi ada kegiatan-kegiatannya dirinci lagi. Hingga itu punya Ibu Rutina itu sesuai untuk PBL ya, kegiatan intinya. Iya, iya. Ya sudah. Itu kemudian apalagi yang mungkin Ibu Ibu apa di pada Ibu Ulfa itu untuk asesmen ya Ibu ya kan ada di modul ajar juga ada asesmen. Tapi yang punya Ibu itu asesmen prosesnya, asesmen sikap ada, kemudian keterampilannya juga ada. Oke. Pengetahuannya, keterampilan sama sikap. Oh, pengetahuannya ada, pengetahuannya betul itu ya itu ada. Kemudian pengayaan dan remedial juga ada, glosarium juga ada punya Ibu Irma. Kemudian daftar pustaka juga ada. Yang nggak ada itu daftar bacaan ya Bapak Ibu ya. Padahal ada itu Bu untuk penilaian mungkin nanti daftar bacaan ada.
Beda daftar pustaka sama daftar bacaan itu bedanya Bapak Ibu, kalau daftar pustaka itu kita rujuk ya, kita ambil untuk jadi materi kita nanti. Sedangkan daftar bacaan itu untuk memperkaya hasanah keilmuan kita, ya, itu yang bedanya. Jadi mungkin daftar pustaka mungkin kalau bisa minimal 3 gitu ya Bapak Ibu ya, yang terbaru lah yang bukan yang tahun tahun 1980-an gitu. 1980-an enggak, yang terbaru ya, paling ada 10 tahun terakhir gitu yang bukunya untuk daftar pustaka. Minimal 3 Bapak Ibu ya. Nah, kalau daftar bacaan boleh lebih daripada 3. Jadi yang di daftar pustaka bisa dimasukkan lagi ke daftar bacaan, terus ditambah lagi dengan literasi yang memperkaya kita, boleh diambil di internet dan lain-lain. Jadi nanti ada penilaian untuk UKIN tuh Bapak Ibu ada daftar pustaka, ada daftar bacaan. Bapak Ibu jadi nanti ditambah ya yang masih belum mengisi untuk daftar bacaan. Nah, itu mungkin untuk yang PBL untuk Ibu PBL dulu ya, yang nanti untuk PJBL-nya kan kata Ibu tadi cuma di kegiatan inti aja bedanya. Dah, ada Ibu Ulfa ada yang bisa Ibu sampaikan mungkin? Sehubungan dengan review ulun, jadi sebelum Ibu ulun melanjutkan ke Bapak dan Ibu yang lain berikutnya ini Bapak Ibu Haryati. Ada Ibu Ulfa yang ingin disampaikan atau apa? Itu Bu yang masalah kegiatan inti itu Bu, berarti uh, mengikuti yang di Irma itu Kak Bu. Jadi ada beberapa. Ya, ada sintaknya Bu. Sintak BL itu lebih memang ada beberapa yang kalau ulun lihat itu memang ada yang tidak menyertakan sintak, tapi ketika Ibu baca kegiatannya ada semua yang di sintak PBL itu ada sebenarnya mereka. Cuma karena mungkin bagi sebagian orang yang paham sudah tahu ini benar sintaknya PBL. Tapi bagi sebagian orang yang mungkin tidak hanya melihat selintas pasti nggak ada sintaknya. Nah, kalau kita tulis dengan detail tadi ya sintaknya tadi oh iya dia menggunakan PBL. Jadi selintas pun orang ketika membaca modul ajar kita, oh, aku tahu ini dia menggunakan PBL. Gitu kalau kita tulis sintaknya dengan rinci tadi Ibu. Jadi nanti tulis aja Bu. Jadi setelah yang sintaknya tadi sintak 1 apa, kegiatannya apa saja di bawah itu itu lebih bagus. Nah, apa? Oh, ya. Oke. Makasih Bu. Ada lagi? Enggak. Ada lagi? Cukup Bu sudah. Oke. Sebelumnya masuk ke Ibu Haryati. Ya, Ibu Haryati, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, siap Bu saya review. Iya, siap Bu. Nggih, sambil dibuka ya Bu ya, punya Ibu ya. Oke. Nggih. Ibu Haryati, investor lama 1 PAI. Ya. SD ini 4 JP ya Bu ya, PAI. Iya, Iya, kali 35 menit ya. Untuk identitas sudah lengkap. Kemudian yang kedua, nah ini juga kompetensi awalnya Bu, nanti diperbaiki Bu ya. Gitu. Karena itu kan kompetensi awal peserta didik dapat memahami materi salat fardu, artinya kan mereka udah pinter tuh Bu, sudah tahu materi kita. Ya, jadi itu sebenarnya itu pengennya tuh jadi TP, jadi nanti kalau ini salat Jumat, Ibu aja ini ya, peserta didik sudah mengenal misalnya Bu ya, sudah mengenal karena bukan tujuan kan, sudah kan kenal kan peserta didik kita tahu tuh salat Jumat, cuma tidak tahu secara mendalam, cuma mereka kenal gitu. Jadi bisa diganti situ misalnya peserta didik sudah mengenal pelaksanaan salat Jumat. Gitu. Kemudian P tanya ada sarana prasarana oke. Materi dan sumber bahan ajar ya kalau ada biasanya kalau kita ngambil ini dari YouTube itu tulisannya hijau. Kalau hijau. Orang jadi nanti kan bisa mengklik ya, yang penguji bisa mengklik iya, videonya ya. Jadi nanti linknya itu diperjelas Bapak Ibu ya. Dan ini juga Bapak Ibu yang lain juga berlaku untuk Bapak Ibu yang lain.
link yang kita gunakan sangat padahal disertakan kita tutup linknya salah. Nggih, nggih. Jadi link-link ini tadi nanti disertakan ya Bu, Bapak Ibu ya, dicantumkan. Karena ada penilaiannya nanti apakah guru menggunakan media apa, media digital gitu. Jadi kan di media digitalnya ini kan dari sini, dari linknya ini Bapak Ibu kami menilainya, oh ada link, oh dia ada punya link internet, oh gitu. Jadi penilaiannya nanti diukir, oh benar ada menggunakan ada gitu. Right. Habis itu materi sumber dan target peserta didik, oke. Model, metode pembelajaran, plus learning iya. Nah, untuk TP Ibu, mungkin ini perbaikan. Karena di KKTP-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ibu kayaknya tebak. Kayaknya yang KKTP seperti TP, TP-nya kayak CP ini Ibu ya. Jadi Ibu kalau Ibu sudah KKTP-nya seperti ini, seperti ini. Misalkan kan di KKTP itu peserta didik mampu meyakini makna salat Jumat dengan benar. Itu ukurnya kayak apa Bu meyakininya Bu? Itu kan sudah kriteria tercapaian tujuan itu kan indikator artinya. Ukurnya apa Bu yang ini ke situ? Memahami nggak Bu? Oke, bisa memahami tapi masih belum ini. Jadi kalau umpamanya Ibu ingin memahami itu kan itu Ibu yang satu meyakini makna, terus ada yang ketiga Ibu menjelaskan hikmah makna yang Ibu maksud di KKTP yang pertama ini apa Bu yang dimaksud dengan makna Bu? Ngerti ya Bu? Pengertian begitu ya? Pengertiannya Bu, nggih, pengertian. Iya, jadi Ibu harusnya di TP itu setelah atau melalui pembelajaran berbasis masalah, peserta didik satu dapat mendeskripsikan salat Jumat dengan benar. Oh, ini sudah ada dengan benarnya, tapi di KKTP. Jadi nanti itu di TP ditulis Bu ya, di sampingnya ada nanti Bu. Jadi melalui pembelajaran berbasis masalah, satu peserta didik dapat mendeskripsikan salat Jumat dengan benar. Bu, mendeskripsikan, Bu, itu kan udah agak sedikit. Jangan ini Bu, jangan insecure ya. Si anak SD bisa mendeskripsikan. Nah, deskripsinya ala-ala mereka Bu ya Bu ya. Tapi bahasa kita agak keren lah kalau mendeskripsikan. Jadi jangan takut Bapak Ibu membuat nanti ketinggian ya. Udah, deskripsinya anak SD beda dengan deskripsinya anak SMK, Bu. Nanti kalau mereka bilang deskripsikan salat Jumat tuh Bu Ai sembahyang Jumat, Bu Ai orang tulakan betavian hari Jumat sebelumnya tuh pakai mandi gini-gini. Itu sudah mendeskripsikan Bu, tapi dengan level kognitif mereka. Jadi ketika Ibu mau bikin tulis mendeskripsikan rasanya tinggi badan, udah tinggi itu Bu. Tapi deskripsinya nanti di lapangan disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Jadi jangan hanya Ibu menyebutkan pengertian itu di C1 loh Bu. Jadi dinaikkan lah C-nya supaya modul ajar kita itu nanti dinilai oleh penilai itu hoax gitu Ibu ya. Jangan takut Ibu ya. Jadi tulis aja di situ kalau untuk menyebutkan pengertian, tertulis aja mendeskripsikan salat Jumat dengan benar. Oke, itu yang pertama Ibu koreksinya. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat memahami nah ini seharusnya di TP-nya perpoin setelah yang dua, peserta didik dapat menentukan waktu pelaksanaan salat Jumat dengan tepat. Itu ya, Ibu bisa ganti. Kemudian yang ketiga, nah menjelaskan hikmah, nah itu itu tujuan peserta didik dapat menjelaskan hikmah salat Jumat. Jadi ini Ibu kalau KKTP-nya 5, minimal juga 5 di TP-nya. Padahal kebalik itu. Kalau TP-nya 5, maka KKTP-nya juga 5, begitu seharusnya. Tapi karena di sini KKTP-nya yang diuraikan, jadi Ibu seperti itu Bu ya. Jadi kemudian yang keempat, nah peserta didik jangan memahami Bapak Ibu, yang memahami masih belum operasional. Yang keempat, peserta didik dapat kalau memahami, yang maksud paham di sini apa? Dapat menjelaskan atau dapat apa maksudnya? Sini Bu. Dapat menjelaskan. Oke, jadi kita tulis di sini dapat menjelaskan ketentuan salat Jumat dengan
Benar, ini punya Ibu sudah ini ya, tinggal yang itunya tadi melaluinya itu yang di KTP-nya nih kita ganti sebelah jadi TP, Bu, ya. Jadi nanti TP-nya tinggal buang aja yang melaluinya itu, sudah jadi KTP loh Ibu itu. Sebenarnya KTP itu ngulang TP aja. TP kita ulang sebelah, tapi bisa aja untuk satu tujuan ada 2 KTP bisa itu. Nah, yang terakhir, nah itu peserta didik itu bisa jadi TP, Bu, ya. Jadi pindah aja Bu nanti untuk Ibu itu untuk anunya. Tapi ya untuk kedepannya ya Bu ya, nanti kalau untuk PPL jangan ini lagi yang dimasukin, yang sudah ada perbaikan. Karena dulu pernah guru pamong, saya guru pamong, ketika di Loka sudah ada perbaikan seperti ini disuruh diperbaiki. Ketika ketemu lagi di PP di perginya, loh kok nggak berubah sama waktu di Loka? Berarti kan tidak ada perbaikan. Jadi tolong diperbaiki. Jadi yang ini jangan lagi. Misalnya yang ini diperbaiki, kalau ingin menggunakan yang ini juga diperbaiki dulu baru di-upload. Cuma yang ini lagi yang di-upload ya Bu ya. Insyaallah kok semua guru pamong mungkin sama penilaiannya kalau yang seperti ini untuk TP dan KKTP. Kemudian itu ya Ibu. Seterusnya yang pertanyaan pemantik. Nah, oke lah pertanyaan pemantik ada. Apa yang kamu ketahui kalau kamu mendengar ayo sholat Jumat atau kalian pernah sholat Jumat jelaskan cara Jumat? Oke lah tadi bisa dibikin lebih menarik. Ibu ya. Tahu nggak gitu misalnya? Tahu nggak? Ada Allah mengatakan kan ada hadisnya itu ya Bu ya, yang mengatakan dalam 3 kali salat Jumat tidak apa itu Bapak itu? Pak Rahmadi apa Pak Rahmadi yang 3 kali salat Jumat tidak 3 kali salat Jumat itu. Itu bisa kita jadikan pertanyaan pemantik gitu loh. Tahu tidak Nak, kalau sudah 3 kali, weis 3 kali meninggalkan sholat Jumat gitu loh, Bu. iya, itu Iya, 3 Allah kali. dia bilang, kenapa tidak gitu? Aduh Ibu maaf ini koneksi internet ulun terganggu. Inggih ulun lanjutkan ya Ibu-ibu. Jadi bikin pertanyaan pemantik yang bikin anak penasaran gitu. Nah, kemudian di ininya ya, di sintak itu masih di kalau untuk KBM-nya ada punya Ibu nih, ada langkah-langkah persiapan punya Ibu Haryatin, ada langkah-langkah persiapan. Yang tadi Ibu satu menyiapkan media, menyiapkan materi dan LKPD itu punya Ibu ada. Uh, jadi kemudian PBL-nya waktunya pas ya Bapak Ibu cuma tadi di kegiatan inti masih sama koreksi ulun sama dengan Ibu Ulfa tadi. Jadi kegiatan inti nanti ditampilkan sintak PBL-nya ya Bapak Ibu ya, Bu Haryati ya. Kalau Ibu bingung seperti apa sih proses pembelajaran yang PBL, Ibu bisa searching di Google itu. Banyak itu contoh-contohnya. Jadi masukkan itu nanti kegiatan inti. Nah, lagi untuk Ibu, kalau penilaian saya lihat penilaian sikap ada, kemudian keterampilannya juga ada, pengetahuannya juga ada. Jadi 3 itu harus kelihatan di penilaiannya sikap, keterampilan, pengetahuan. Cuma cuma ada cuma ya maaf Bu ya. Ibu tidak punya daftar pustaka, ya, tidak mencantumkan glosarium, kemudian daftar bacaan juga tidak ada. Jadi nanti itu bisa ditambah ya Bapak Ibu ya untuk lampiran. Daftar bacaan, glosarium. Tapi di lampiran itu sebenarnya kalau lampiran yang lengkap itu ada LKPD, ada materi, ada daftar bacaan, ada daftar pustaka, dan ada glosarium itu kalau yang lengkapnya untuk lampiran-lampirannya. Oke, itu dulu untuk Ibu Mariati. Lanjut ke berikutnya Bapak Mehrat Hidayatullah nama yang paling Mehrat. Ntar Bu ya Pak ya, saya buka dulu punya Bapak. Oke, Bapak Mehrat mengambil tema apa? Menghindari perkelahian remaja, minuman keras dan narkoba. Ini padahal materi yang sangat menarik nih untuk
anak-anak SMA. Untuk identitas sudah bagus, kompetensi awal. Nah, kompetensi awalnya guru kan ini ya Pak ya, Pak Mihrab ya, guru membimbing peserta didik ini kayak kegiatan gitu. Jadi nanti kompetensi awalnya diperbaiki, apa isi yang mungkin anak sudah tahu minuman keras itu seperti apa, jenis-jenisnya berapa, itu mungkin itu jadi modal awalnya Bu ya. Jadi Pak ya, Pak Mihrab jadi tolong itu diperbaiki. Kemudian Pak Mihrab ini apanya yang selain kompetensi awal, target peserta didik, RA, rahmatan lil alaminnya, Pancasila, rahmatan lil alamin, oke. Jadi Bapak Ibu nanti kalau menulis yang profil pelajar Pancasila dan rahmatan lil alaminnya itu sertakan aja yang sesuai dengan materi kita. Nggak usah terlalu banyak-banyak misalnya semua yang profil Pancasila dibuat semua yang penting itu sesuai lawan materi kita apa yang akan kita terapkan nanti di profil Pancasila dan atau RA-nya yang rahmatan lil alamin. Sarana prasarana, oke, target peserta didik iya. Kemudian apa yang tidak ada ya? TP ya Bapak ya, kemarin tetap pakai ABCD ya Bu ya, walaupun kita sebenarnya di kurikulum Merdeka itu tidak menuntut yang seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kalau kita di keseharian kita tidak menuntut yang harus melalui ini dengan baik dan itu tidak dituntut seperti itu. Tapi di PPG itu kayaknya di apa masih dicantumkan ABCD-nya itu. Jadi nanti TP-nya itu yang melalui pembelajaran berbasis masalah dan lain-lain itu dan menjelaskan dengan baik dan benar itu harus tetap Bapak Ibu Ibu tambahkan. KTP-nya oke. Ya sudah pas ada 2 TP, ada 2 KKTP. Ya udah itu udah pas Bapak. Ada 4 ya, ada 4. Ada di bawah, ada 4 dan sesuai. Kemudian pemahaman bermaknanya. Nah, pemahaman bermaknanya itu nanti lebih diperbaiki ya Pak ya, Pak Mihrab ya untuk pemahaman bermakna. Jadi tidak tujuan yang ditulis sini, tapi apa yang nanti diperoleh anak peserta didik setelah selesai. Apa mereka paham bahwa tawuran, minuman keras dan lain itu adalah perilaku yang menyimpang, yang tidak disukai Allah, mungkin seperti itu yang ditanggapi. Pertanyaan pemantik, oke. Pertanyaan pemantik mungkin bisa kita angkat yang lagi tren di daerah kita, Bapak Ibu ya. Mungkin, tahu tidak yang seperti itu? Tahu tidak akibat ini? Nah, kita enakin aja pertanyaan pemantik. Jadi kita hubungkan dengan kondisi daerah kita, bagaimana ada hubungannya dengan ini, bisa itu pertanyaan pemantiknya. Oke, kemudian lagi untuk Bapak Mihrab, untuk KBM-nya 6 kali 45 menit berarti 2 kali pertemuan Bapak. 2 kali pertemuan ya? Nanti Bapak Ibu kalau untuk ini bikinnya 1 kali pertemuan aja ya Bu ya. Modul ajarnya bikin 1 kali pertemuan aja. Jadi nanti di PPL ataupun di UKIN 1 kali pertemuan aja ya 3 JP 1 kali pertemuan. Karena saya lihat ada ketika melihat itu ada yang sampai 3 pertemuan dibikinnya saat PPL modul ajarnya. Pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertemuan ketiga. Jadi nanti bikin 1 untuk 1 kali pertemuan aja. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi itu. Kemudian lagi pemahaman bermakna, pertanyaan memantik. Nah, sebelum tidak ada ini ya, tidak dicantumkan Bapak model pembelajarannya di sini. Model pembelajaran merah lupa mungkin kayak dicantumkan. Model pembelajarannya tidak dicantumkan Bapak Ibu ya. Sebelum kegiatan biasanya model pembelajaran itu setelah target peserta didik Pak Mihrab. Target peserta didik, setelah target peserta didik atau sebelum target peserta didik itu ada model pembelajaran yang digunakan. Itu Bapak Mihrab lupa dicantumkan, nanti dicantumkan Bapak. Kemudian yang nah ini tadi seperti yang saya katakan tadi ini ada beberapa pertemuan. Jadi nanti bikinnya 1 aja Bapak. Yang lebih perhatikan tadi di kegiatan inti ya, di kegiatan inti itu harus mencerminkan yang PBL tadi, sintaknya harus ketahuan. Ya, nanti bisa dicari Bapak Ibu contohnya, contoh apa itu di PBL dan bagaimana cara menerapkannya di. Kemudian lagi untuk Pak Mihrab,
perhatikan jumlah alokasi waktu Pak ya, alokasi pembelajaran jangan kurang atau lebih dari yang Bapak cantumkan di atas ya. Kalau misalnya untuk SMK atau SMA di sekolah Bapak itu SMK-nya 40 menit, berarti kan 1 JP 3 kali 40 berarti 120 menit. Hitunglah kegiatan pendahuluan berapa, inti berapa, dan penutup berapa, dan jumlahnya pas 120 menit gitu ya kegiatan. Asesmen, untuk asesmennya saya lihat sudah ada asesmen. Jadi untuk asesmen itu dicantumkan lengkap itu, dan bahkan punya Bapak ini ada ini, ada materinya di lampiran, iya memang ada materi, harusnya di lampiran itu memang ada materi, kemudian ada LKPD, ya, itu ya Bapak Ibu, ini materinya banyak banget. Ada penilaian, bisa kan misalkan kalau kita di modul ajarnya penilaiannya cuma penilaian ini dengan instrumennya ini ringkas, maka dijelaskan nanti di instrumennya dimasukkan nanti di lampiran Bapak Ibu ya. Jangan cuma ditulis di situ asesmen sikap menggunakan jurnal misalnya. Asesmen pengetahuan menggunakan tes pilihan ganda misalnya. Kemudian asesmen keterampilan dengan tes ujung kerja misalnya. Boleh kok seperti itu, tapi nanti di lampiran disertakan instrumennya. Kalau pilihan ganda tadi soalnya apa, dan skorannya bagaimana. Kemudian kalau yang sikap tadi misalnya menggunakan checklist itu ada tabelnya. Kemudian kalau keterampilan tadi juga ada juga itu penilaiannya. Kalau punya Bapak itu di lampiran, kalau punya Bapak Mehrab sudah ada. Ya udah bagus itu yang di lampiran, kemudian cuma apa yang cuma ya cuma Bapak pikir senang sekali dengan pakai cuma saya. Cuma yang nggak ada itu LKPD ya Pak ya. Sebenarnya itu lengkap, tadi nanti dibikin 1 kali pertemuan Pak ya. Kegiatannya mencerminkan PBL, kemudian nanti selain ini ditambah dengan LKPD-nya kalau ada LKPD-nya. Kalau Bapak menggunakan LKPD, kalau tidak menggunakan LKPD ketika pembelajaran tidak usah, tidak apa-apa juga. Saya belum melihat lagi daftar pustaka Bapak. Ada daftar pustaka Bapak? Kamera. Iya, Bu. Untuk yang LK6 tidak ada. Ada lah, Bu. Ini ada nih sumber referensi atau daftar pustaka itu ada setelah pengayaan ada Bapak. Iya. Jadi itu aja ya Pak ya. DP Ulun Gasan Pak Mehrab. Iya, makasih banyak, Bu. Ada yang ditanyakan Pak? Insya Allah, Bu, cukup mohon doa aja supaya bisa membenahi lebih baik. Iya, makasih. Yakin sebenarnya GPAE itu hebat-hebat loh Pak. Iya keren-keren sebenarnya sekarang ini dibandingkan dengan yang waktu batch di 2022 yang pertama awal Kumer itu beda banget dengan sekarang ya. Kalau yang awal Kumer itu kita apa ya, karena masih baru belum apa-apa, kalau sekarang tuh udah kalau bahasa belajarnya tuh apa ya, Kak Anuan sudah paham aja tuh, cuma tinggal perbaikan sedikit-sedikit tuh di awal-awal di 2022 itu Pak, itu capek ngajarinnya tuh untuk bikin yang di Kungatak. Sekarang tuh udah pinter-pinter, apalagi sekarang kan kita GPAI ya, ikut juga di PMM, ya kan paham gitu ya semuanya, jadi tidak terlalu susah, cuma tinggal membenahi yang kurang-kurangnya aja lagi. Ini masuk ke berikut Pak Taufik ya, Taufik. Pak Taufik mana Pak Taufik? Nggih, Bu. Iku. Nggih. Pak Taufik, sebentar saya carikan dulu punya Pak Taufik. Nggih. Nggih. Nah, punya Pak Taufik. SD ya, Pak? Di mana Pak SD Islam Darul Mukminin nih, Bu, Pak? Di Rawasari, Blok Dalam, Banjarmasin Tengah. Oh. Udah, Pak ya, udah untuk NDK informasi modul
Udah jelas. Kemudian kompetisi awal. Nanti untuk kompetisi awalnya juga diperbaiki Bapak ya. Ke depannya nanti digunakan yang prasyarat apa sih yang sudah diketahui oleh anak-anak mengenai wudhu ya. Sudah diketahui kalau yang ini kan berarti sedikit dapat memahami berarti kan mereka sudah paham itu. Kalau udah paham perlu ngapain lagi diajarin gitu Pak. Ya, jadi kompetensi awalnya diperbaiki, kemudian PPRA-nya lengkap, punya Bapak banyak, ada sarana prasarana, oke, materi ada linknya bagus itu Bapak, target peserta didik ya, peserta didik reguler ada, peserta didik reguler artinya tidak ada yang kebutuhan khusus Pak ya, tidak ada Pak. Ya, kemudian metodenya ada, ada PBL. Nah, tujuan pembelajarannya mungkin kasusnya sama dengan punya ibu siapa ini ya. Itu di ini ya Pak ya, di yang TP-nya ya Pak ya, dirinci Pak ya. Kemarin kan sudah katakan kita bikin per poin. Sesuai yang itu, KKTP Bapak kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, TP-nya masih kayak bentuk CP, mampu memahami dan mempraktikkan berwudu dengan benar. Nah, KTP-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6 bikin lah nih sesuai yang di KKTP ini. Sebenarnya kebalik harusnya yang TP-nya begini, lalu KKTP-nya yang dibikin seperti ini. Jadi bikin dulu nanti di sini di tujuan pembelajaran, setelah mulai pembelajaran berbasis masalah, satu peserta didik dapat meyakini makna. Tadi nanti ini sama ya dengan ibu siapa tadi yang materinya ini. Ya Pak Taufik tadi yang mengikuti kan? Sama, ya, jadi nanti koreksinya sama yang seperti itu, Pak. Oke, untuk TP-nya. Pemahaman bermakna. Pemahaman bermaknanya apa sih? Ini juga nanti untuk selanjutnya tolong diperbaiki, diisi setelah kita belajar apa yang akan diperoleh peserta didik itu yang pemahaman bermakna. Di pemahaman bermakna ini bisa kita sampaikan nanti lonak setelah selesai kita salat ini, kalian nanti wudhunya insya Allah sudah benar kalau benar-benar mengikuti wudunya sudah sesuai gitu ya nanti ini pemahaman bermaknanya. Pertanyaan pemantik. Ini punya Pak kok mirip tadi? Kok mirip dengan punya siapa ya? Punya Koreati ya? Iya punya Koreati kok mirip gitu. Jadi nanti kalau ternyata ini mirip tolong di ini ya. Sarannya sama aja berarti. Kemudian langkah-langkah persiapan ada mirip ini. Mirip ini Mbak. Jadi kalau karena ini mirip Pak Taufik tolong nanti mungkin tadi menjelaskan penjelasan Ibu di punya Ibu yang satunya, jadi itu mirip. Jadi untuk Pak Taufik itu yang harus dienokan di kompetensi awal, kemudian TP, perbaikan, kemudian pemahaman bermaknanya. Pemahaman bermaknanya sudah bagus, tinggal di ini aja lagi ditambahin. Kemudian lagi pertanyaan penantiknya sudah lumayan bagus, tinggal kita ini lagi, kita lebih menarik lagi dibikin. Kegiatan inti tadi, ya dibikin lah sama seperti yang lain, tentang BBL-nya. Nah, kemudian punya Bapak Taufik ini tidak ada sumber referensinya cuma 1, minimal 3 nanti Bapak ya. Kemudian tidak ada nanti masukkan saja di lampiran, nanti tambahannya di lampiran. Lampiran apa? Ada daftar bacaan, ada glosariumnya, kemudian tambahkan materi, dan kalau peserta didik di kegiatan inti Bapak katakan mengerjakan LKPD, maka dibikin LKPD-nya di bawah. Nanti masukkan di lampiran. Karena itu nanti untuk penilaian modul ajar semuanya masuk itu Bapak Ibu. Pengembangan materi, LKPD, dan lain-lain. Padahal kan sudah diajarin kan bikin LKPD di awal tuh, yang di LK berapa itu. Nah, itu untuk Bapak Taufik dulu. Ya Pak Taufik ya. Oke, ada yang ditanyakan Pak Taufik? Izin sedikit mau mengonfirmasi. Kalau tidak salah dengar tadi punya Ibu Haryati itu tentang sholat ya, Bu? Salat ya? Sebentar ya. Ibu Haryati atau Ibu siapa tadi? Yang SD juga. Salat Jumat dulu. Iya, salat Jumat benar.
Tapi ada yang mirip tuh ya, di mana ya yang baca? Atau mungkin punya Bapak Taufik juga yang terbaca tadi? Oh iya, Pak Taufik Budu ya. Oh, mungkin karena tadi sebelum saya terbaca punya Pak Taufik, jadi ini belajar. Jadi itu Pak Taufik ya. Nggih, Bu. Ini ya, yang koreksi tadi yang koreksi tadi tolong diperbaiki nantinya ya. Khususnya yang di TP ini loh, Pak. Karena TP ini jantungnya modul ajar. Dari TP ketahuan asesmennya apa, di TP juga akan ketahuan proses belajarnya seperti apa. Jadi tolong diperbaiki TP-nya. Jadi kayak ABCD, kemudian dirinci ya, UN sesuai dengan TP-nya tadi, Pak. Inggih. Nggih. Kemudian tambahkan glosarium, kemudian bikin aja nanti di lampiran Bapak glosarium, kemudian ada daftar bacaan, daftar pustakanya ditambah. Sebenarnya kalau Bapak dan Ibu misalkan di kelas itu ya, khususnya SMA SMK nih ya, yang bisa kalau untuk SD mungkin agak karena ada peraturan tidak boleh bawa HP, mungkin agak susah kalau kita menggunakan aplikasi. Misalkan kalau Bapak Ibu di